dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Baru-baru ini PPATK menimbulkan kehebohan. Jutaan rekening nasabah yang dorman. Alasannya karena mencegah disalahgunakan untuk tindakan pidana, misalnya TPPU atau judol. Pertanyaannya adalah, yang logikanya nggak nyambung adalah, kalau dia dorman, bagaimana mungkin ada indikasi penyalahgunaan? Namanya dorman kan berarti tidak pernah dipergunakan. Hal lain adalah dari mana tahu jutaan rekening bank tersebut yang dibekukan, termasuk punya ibu-ibu yang mungkin ada yang dari balik gunung, yang ngerti PPATK pun nggak tahu, ya. Dan yang masalah lagi adalah, walaupun kemudian dibuka, cara proses pembukaan rekening tersebut, orang-orang desa mana tahu apakah ini melanggar hak asasi manusia. Memang baru-baru ini sudah dibuka lagi blokir, tapi katanya masih ada jutaan yang masih terblokir. Dan sebagai informasi, ini berita viral ini pertama kali diviralkan di Instagramnya Hotman Paris Official karena banyak datang pengaduan ke Hotman 911. Inilah Hot Room, rekening diblokir, hak nasabah tersingkir. Rekening yang lama menganggur kini dibuka lagi, tapi bukan untuk digunakan nasabah, melainkan atas permintaan PPATK. Ada apa ini sebenarnya? PPATK berdalih, ini bagian dari upaya memetakan potensi transaksi mencurigakan. Tapi banyak yang bertanya, mengapa rekening yang sudah ditutup karena inaktif harus dibuka kembali? Di balik narasi pemberantasan kejahatan keuangan, publik justru dibayangi kekhawatiran. Apakah rekening kita bisa sewaktu-waktu diakses tanpa izin? Kritik pun mengemuka, jangan-jangan sejak awal kebijakan ini dibuat tanpa kajian matang dan justru membuka celah penyalahgunaan kewenangan. Di tengah semangat transparansi dan integritas, jangan sampai kita menukar hak privasi dengan kebijakan yang tak transparan. Waspada, karena bisa jadi rekeningmu yang berikutnya. Apapun masalahnya, jangan lupa gaya hidup Hotman Paris, ngopi di pagi hari, minimum 3 kali ngopi sehari tanpa gula. Inilah kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris. Walaupun ratusan perkara saya pegang, tetap kopi adalah minuman saya sehingga saya ingat nomor perkaranya. Ternyata hobi saya sama dengan klien saya. Kamu tahu klien saya siapa 25 tahun? Prabowo Subianto, Presiden RI, ternyata hobi kopi sama dengan mantan pengacaranya, ya. Ayo kita minum kopi luwak hitam premium. Duh, enak banget ya. Oke. Eka, halo, via Zoom. Ya, halo. Bisa diceritakan apa yang Eka alami atas rekeningmu? Silakan. Baik. Oke, saya ingin menceritakan untuk pengalaman pemblokiran rekening pribadi saya oleh PPATK. Jadi pada tanggal 29 Juni 2025, saya salah transfer dari rekening pribadi saya ke rekening tabungan saya, yang keduanya itu masih dalam satu bank ya. Kemudian ATM dan buku ATM-nya tidak saya pegang yang tabungan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah telepon call center. Setelah telepon call center, saya menanyakan apakah uangnya masih bisa diambil atau tidak. Jawaban call center-nya masih bisa. Tapi diambilnya itu langsung di CS. Kemudian diblokirlah oleh call center. Besokannya saya ke CS, kemudian saya menanyakan kembali ke mbaknya, apakah uang saya masih bisa diambil atau tidak? Jawabannya tidak, karena sudah diblokir. Oh, pikir saya itu diblokirnya oleh mas-mas yang saya telepon kemarin.
Ternyata bukan. Oh maaf Mbak, ini diblokir oleh pusat atau PPATK. Saya langsung shock ya Bang pada saat itu. Saya betul-betul yang, wah diblokir sama PPATK. Kemudian CS-nya memberikan penjelasan, maaf Ibu tenang dulu. Rekening Ibu diblokir sama PPATK bukan karena kasus pencucian uang atau korupsi. Tapi ini memang semuanya sudah SOP dari PPATK-nya. Kemudian saya bilang, berarti uang saya tertahan dong di dalam situ. Padahal itu uang tabungan pribadi saya yang memang untuk kuliah ya, pada saat itu untuk pembayaran hari yang sama. Kemudian saya nanya, apakah bisa diambil saat itu juga? Nah, pihak dari bank menyatakan tidak bisa diambil pada saat hari itu juga. Saya dibuatkan formulir untuk pembukaan rekening, namun menunggu waktu yang cukup lama, jadi tidak bisa langsung cair pada saat hari itu juga uangnya. Nah, pada tanggal 21 Juli saya kembali lagi ke bank dan menanyakan apakah uang tersebut sudah bisa diambil. Jawabannya adalah belum bisa. Kemudian pada tanggal 4 Agustus kemarin, setelah informasi PPATK sudah membuka semua blokirannya, saya kembali lagi ke bank tersebut dan menanyakan apakah uang saya sudah bisa diambil atau belum. Jawabannya adalah sudah bisa diambil. Tapi keadaan bank pada saat itu offline, jadi nggak bisa diambil uangnya dan tidak bisa mencetak kartu atau buku tabungan tersebut. Kemudian pada tanggal 5 Agustus, saya WA kembali ke CS tersebut, apakah tabungan saya sudah dibuka atau belum oleh PPATK, dan jawabannya tidak sinkron. Jawaban CS-nya adalah belum dibuka, artinya belum bisa diambil uang saya. Jadi informasi yang kemarin diberikan pada tanggal 4 dan tanggal 5 itu tidak sama mengenai bank dengan PPATK. Akhirnya dibuka, sudah dibuka sekarang? Untuk hari ini belum dibuka Bang Hotman. Sampai sekarang belum dibuka? Iya betul. Pertanyaannya adalah, itu rekening emang dorman atau lama tidak dipakai atau tidak? 6 bulan lebih tidak dipakai karena Kenapa? untuk menabung. Tapi ketika saya transfer ke rekening tabungan tersebut, statusnya berhasil. Oke, pertanyaannya, rekening itu sebelum kamu transfer memang nggak dipakai berapa lama? Lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan, tapi waktu uang masuk, bisa masuk, tapi pada saat dicairkan sudah diblokir. Betul, Begitu? tidak ada informasi sampai sekarang apapun masih dari belum pihak. dibuka blokirnya? Iya, betul. Sampai sekarang belum bisa ambil uangnya? Belum. Dari mulai bulan Juni, Juli, sekarang Agustus menjelang pertengahan, belum juga ya? Iya, betul. Oh, kenapa lu nggak datang ke pengacara Hotman Paris dari dulu? Oke, Pak Nasir Kongah dari PPATK, bisa diceritakan awal terbitnya polisi ini dan alasannya apa? Silakan. Terima kasih. Dari PPATK ini para pemirsa, inilah sumber keladinya. Ya gimana? Terima kasih Bang Hotman. Jadi langkah penghentian sementara yang dilakukan itu adalah untuk melindungi nasabah. Melindungi nasabah. Saudara-saudara kita dari tindak pidana. Di mana rekening dorman yang tidak terpakai lama itu sering digunakan untuk tindak kejahatan. Dulu, rekening dorman sering digunakan, berarti nggak dorman dong? Ya nggak dorman kalau yang lain. Kalau kita tahu itu disalahgunakan. Misalnya untuk menampung hasil korupsi, hasil judi online, hasil dari... Nggak, pertanyaannya, kalau uang masuk berarti rekeningnya kepake. Berarti tidak dorman. Dorman itu kan artinya tidak dipakai berbulan-bulan. Ini ada logika yang nggak nyambung gitu loh. Iya. Jadi saya ingin ceritakan dari awal. Iya, oke. Ya, Bang Hotman, belum saya ngomong udah dipotong. Ya, oke, silakan. Sorry. Nah, ini sesuatu tindakan yang tidak ujuk-ujuk ya, Bang Hotman ya. Di mana sudah berjalan lama dan tahun ke tahun tuh masif sekali rekening dorman peningkatannya. Ya. Dan masih pula digunakan untuk kejahatan. Nah, lalu kemudian kami kan juga di dalam Satgas Pemberantasan Judi Online itu kan sudah melakukan banyak langkah di dalam menurunkan perjudian online ini yang begitu sangat masif dan menyulitkan masyarakat, saudara-saudara kita. Nah, setelah banyak langkah-langkah itu dilakukan, pendekatan
penghentian sementara ini kita kira cukup efektif. Dan itu terbukti Bang Hotman. Terbukti apa? Di bulan April yang lalu, ya, itu deposit judi online 5 triliun lebih. Ya. Lalu kemudian Mei, setelah kita verifikasi sebelumnya segala macam itu, kita lakukan penghentian sementara. Ya. Dan penurunan deposit dari 5 triliun tadi, itu menurun 70% lebih. Ya. Sampai di angka 1 triliun. Yang saya mau ceritakan di sini, bukanlah tentang angka-angka itu, tentang data statistik itu. Ya. Tapi di balik angka-angka itu ada luka sosial. Ada? Luka sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Yaitu apa? Banyak orang bunuh diri karena judi. Ribuan ibu-ibu menggugat cerai. Itu judinya? Ya ini kan akibat dari permainan judi itu, maka terjadi masalah-masalah sosial di tengah masyarakat kita. Sebelum ke sana Pak, Ibu Eka tadi itu sama sekali itu bukan pemain judi. Iya. Bukan pemain TPPU. Iya. Kok bisa rekening dia diblokir? Nah, jadi saya lanjutkan yang tadi Bang Hotman. Mendingan tolong langsung karena tadi ada. Biar terjawab gitu loh. Secara teknis memang ketika data dorman itu kita terima, itu tidak diketahui belum. Belum diketahui apakah itu ada indikasi? Ada indikasi daripada tidak aktif itu kan kriterianya masing-masing bank berbeda. Ya. Iya kan? Ya. Itu kita sepakat nggak? Ya, sepakat ya. Nah, jadi ketika data dari bank itu kita peroleh, baru kita lakukan penggolongan. Ya. Artinya setahun dorman itu langsung dirilis. Blokir. Langsung dibuka. Oke. Nah, jadi kita buat 3 pendekatan ya. Low, risikonya rendah, risikonya menengah, lalu kemudian tinggi. Ya. Nah, ketika low-nya rendah itu langsung. Yang rendah misalnya rekening apa? Rekening yang misalnya dorman di bawah setahun. Di bawah setahun itu rendah. Iya. Oke. Terus? Kemudian setahun sampai 3 tahun dan terus ada indikasi nggak rekening dorman tadi itu dilakukan dialiri uang hasil kejahatan. Di mana kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak nasabah itu nggak mengetahui kalau rekening dormannya itu dipakai untuk kejahatan. Disitulah kita hadir untuk melindungi saudara-saudara kita ini jangan sampai rekeningnya tadi itu dipakai untuk tindak kejahatan. Secara makro, apa yang dilakukan oleh PPATK itu juga menjaga integritas sistem keuangan. Pertanyaannya, kalau rekeningnya atas nama si A, terus dipakai oleh orang lain untuk kejahatan, bagaimana bisa? Kan itu kan hanya si A yang berwenang atas rekening itu. Faktanya memang begitu Bang. Kalau abang lihat buka di Facebook jual beli rekening, itu luar biasa banyaknya. Di Shopee, di mana-mana itu, kalau abang cari dikit aja beli rekening, muncul. Tapi kan membuka rekening itu, saya bisa buka rekening dalam waktu 1 menit. Hanya dengan telepon. Membuka rekening di bank itu sangat gampang. Karena bank butuh uang. Maksud saya, kenapa dia harus pakai rekening yang orang lain? Dia kan pemain-pemain judol sama pemain TPPU kan tinggal buka rekening. Tapi faktanya itu yang kita dapatkan. Begitu? Iya. Uang rekening dorman itu digunakan untuk korupsi. Tapi kan pada akhirnya kok bisa sampai jutaan gitu loh. Jadi apakah pemain judol, pemain TPPU ini kan kalau nggak salah 100 juta lebih ya rekening? 122 juta yang sampai saat ini udah kita rilis dibuka. Tinggal bank melakukan. Artinya total sudah disuruh buka, nggak ada lagi ya? Sudah kita buka dan serahkan kepada bank, di mana itu tadi menyesuaikan tahapan-tahapan tadi. Kalau misalnya dia high risk, ya tentu harus ada kewajiban bank yang namanya PMPJ, prinsip mengenal pengguna jasa. Nah, di situ mereka harus mengenal jasanya, pengguna jasanya dan melakukan CDD, EDD ya, enhanced due diligence dan ya intinya bagaimana supaya bank itu benar-benar tahu. Terus siapa pemilik nasabahnya. Pembukaan gimana? Prosedurnya apakah bank harus surati PPATK atau langsung cukup ke banknya kayak tadi Ibu Eka tadi? Nah kalau kita tadi melihat dia low risk itu bank langsung buka. Bank langsung buka tanpa harus menunggu surat ke PPATK? Iya. Oke. Sekarang ini masih banyak nggak rekening yang belum dibuka?
Karena saya dengar ada 31 juta belum. Apa benar itu? Per hari ini sudah dibuka semua. Per hari sudah dibuka semua? Iya, oleh PPATK. Apa benar gara-gara Pak Prabowo marah? Tidak. Jadi? Coba abang lihat sekuennya ya. Kepala PPATK itu ketemu dengan Presiden kalau nggak salah 30 Juni ya. Benar. Kita rilis 28 juta rekening yang sebelumnya dihentikan sementara itu sehari sebelumnya. Ya. Gitu Bang. Dan itu kan bertahap tuh. Ini bukan ujuk-ujuk tadi, ada 16 batch ya. Ya. Proses tahapan. Ya. Kita dapatkan data dari perbankan, lalu kita verifikasi dan seterusnya kita rilis. Ada itu jawabannya, tahapan-tahapannya. Begitu lagi. Pertanyaannya, kalau memang ada indikasi disalahgunakan, kenapa tiba-tiba sekarang sesudah viral, akhirnya total dibuka semuanya? Ya, itu tadi Bang Orman udah bilang, gara-gara Instagram saya ini jadi meledak. Kalau kita lihat Mei sampai awal Juli, kita udah rilis 28 juta, adem-adem aja, nggak ada masalah. Ya. Saya nggak tahu juga tuh kenapa tiba-tiba menjadi viral persoalan ini gitu. Viral pertama kali jujur aja karena beberapa pengusaha lapor ke saya. Dia tahu Hotman dan waktu itu langsung heboh langsung. Nggak hanya beberapa jam setelah viral di Instagram saya, Pak Ivan dikejar oleh wartawan. Ditanya soal itu. Iya. Dan kemudian saya dapat juga protes dari seorang pimpinan negeri ini. Ya, ya saya nggak usah bilang nama. Kenapa kau viralkan katanya? Saya bilang ya, saya dapat pengaduan dari masyarakat dan saya bilang, aku juga nggak bisa mengerti. Itu kan duit orang, mau dianggur 5 tahun juga. Kenapa rupanya? Dan pertanyaan lagi berikutnya Pak, kan kalau tidak ada bukti indikasi, PPATK tidak berwenang memblokir menurut undang-undang loh. Undang-undang justru memberikan hak kepada PPATK untuk melakukan penghentian sementara. Ya, tapi kan harus ada indikasi di situ, di pasal ini ada nih. 65. Ya, harus ada indikasi penyalahgunaan di sini, nggak bisa sembarangan. Karena kalian kan bukan penyidik. Indikasi itu kuat kita lihat, Bang. Ya, dari data-data yang kita peroleh dari rekening yang tidak terpakai dalam waktu tertentu itu, kita melihat indikasi itu disalahgunakan. Kita lanjutkan lagi, ini yang sangat menarik karena menurut undang-undang PPATK hanya berhak memblokir kalau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Kiswoyo, Bapak sebagai pengamat perbankan, coba dulu tanggapi apa keterangan dari Humas PPATK. Intinya rekening dorman takut disalahgunakan atau disalahgunakan. Kalau dorman kan nggak bisa dipakai. Coba silakan. Jadi memang ini kayaknya banyak perbedaan persepsi. Cuma yang saya tahu di saat ini ya di perbankan itu sebetulnya juga agak mencari duit dari situ. Ini dalam tanda kutip. Ya. Jadi saya tidak bisa sebut merek, tapi sebut saja satu buah bank itu kalau setelah 3 bulan itu artinya kan normal. Bulan ke-3 bulan tidak aktif, bulan ke-4 itu artinya adalah bisa dinaikkan jadi 100.000 per bulan, Bang. Ya. Artinya kalau rekening itu uangnya 1 juta, dalam 10 bulan pas 3 bulan habis uangnya dan ditutup otomatis. Suka-suka dia. Betul. Nah, kalau jadi, dia mau kenapa enggak? Betul. Jadi kaitannya kenapa harus diblokir PPATK? Kaitannya apa? Logikanya di mana? Itu saya juga bingungnya itu. Bingungnya di mana? Karena sebetulnya saya tahu ya perbankan itu kan punya mekanisme. Ya. Jadi misalnya rekening standar 1 juta, tahu ada uang masuk nih 1 miliar atau 1 juta, itu kan bank aware kan, pasti lapor ke PPATK. Nah, saya juga bingung kenapa nggak rekening itu aja diblokir. Benar. Kalau rekeningnya standar 1 juta mau sampai berbulan-bulan habis ya biarkan saja sih harusnya gitu. Ya. Itu juga entar dulu, saya belum masuk logika. Yang diblokir itu rekening yang tidak dipakai, dorman. Betul. Bahkan ratusan juta rekening. Betul. Ada logikanya nggak tuh? Sebetulnya kalau dorman kan tidak pernah dipakai. Betul. Kalau tidak pernah dipakai berarti tidak ada indikasi pidana. Betul. Jadi yang tidak pakai logika Bapak atau beliau? Jawab dong. Nggak usah malu-malu. Ya, PPATK-nya. Anggap Anda itu pahlawan sekarang.
Saya bilang pihak PPATK-nya mungkin ada kesalahan data atau gimana sampai rekening dorman-dorman ini juga ikut dibekukan. Kesalahan data? Bagaimana kesalahan data? Orang rekeningnya kosong, nggak pernah dipakai, bagaimana bisa judol masuk? Lagi pula saya kasih contoh, Bank BNI dan BRI, kalau rekeningnya 1 miliar ke bawah, tidak bisa dipergunakan orang lain, tidak bisa dikuasakan. Itu saya dengar. Betul, itu saya gimana? setuju saya. Betul. Jadi menurut apa yang benar, apa yang salah dari polisi PPATK, dan tiba-tiba sekarang sudah dicabut, sudah blokir semua diangkat. Ada apa? Saya lihat begini, PPATK benar salah. Salah. Salahnya di mana? Karena rekening dorman itu saya bilang tadi, itu harusnya tidak dibekukan. Karena yang dibekukan itu mungkin benar kalau mencurigai tadi judol. Karena di undang-undang pun harus ada mencurigakan. Betul. Kalau ada, misalnya tadi saya bilang rekeningnya tahu-tahu terima uang 1 juta, 1 M, nah itu dicurigakan, setuju saya untuk diblokir. Ya. Tapi kalau untuk dorman, saya bilang harusnya nggak usah lah gitu, dan itu nggak nggak ada kepentingannya, nggak ada urgennya juga gitu loh. Kecuali dan ratusan juta rekening, mana mungkin semua judol gitu atau? Betul, setuju saya juga aneh makanya. Mungkin PPATK-nya, nah ini harus ditanyakan PPATK, kenapa rekening-rekening yang aneh-aneh, bukan aneh ya istrinya, yang dorman segini banyak tetap dibekukan juga. Ya gitu, coba dijawab Pak Humas. Kenapa rekening yang total tidak ada kayak tadi WEK itu, total 6 bulan nggak ada uang masuk, ikut juga diblokir. Kenapa itu? Nah, Bang Orman punya rekening. Ya. Dorman. Ya. Tahu nggak Bang Orman itu rekeningnya dipakai atau enggak oleh pelaku kejahatan? Ya tahu lah. Dari mana tahu? Ya, karena kalau dipakai itu pekerja yang jelas tidak bisa pencairan uang. Tapi pelaku kejahatan mampu melakukan rekening dorman itu dengan dia create kecanggihan teknologi dan seterusnya itu, dia bisa lakukan dan itu terbukti. Saya coba Pak Ahmad gimana? Coba jawab dulu deh. Gimana itu? Rekening saya dipakai orang lain, bagaimana bisa gitu loh? Jadi kan konteksnya sebenarnya perdebatannya adalah apakah negara, dalam hal ini PPATK, bisa melakukan yang namanya adalah pengamanan data finansial, memberantas judol, versus dengan hak asasi, hak sipil dari masyarakat. Ya. Nah persoalannya kan yang dilakukan oleh PPATK itu adalah dominannya adalah keamanan finansial, Bang. Ya, tujuannya baik gitu. Tujuannya adalah untuk nasabah sendiri. Ya. Dan kalau tadi cerita fakta, memang kenyataannya faktanya ada bahwa ada orang-orang yang rekeningnya dipakai, biasanya dia menawarkan secara sadar, nih saya punya buku tabungan, ini punya ATM, silakan pakai, saya jual harganya sekian. Ya. Tapi itu biasanya nominalnya adalah kecil, jadi pengguna-pengguna kecil, nggak mungkin transaksi kayak Bang Hotman 1 miliar itu. Pertanyaannya adalah istilah dorman itu loh. Ya, nah. Kalau dorman berarti uang masuk pun ada uang masuk bukan dorman. Betul. Dan saya kira begini, yang terjadi adalah sekarang di masyarakat ya Bang. Ya. Ini kalau kita runut, rilis PPATK misalkan di Mei 2025 mengatakan ada 140.000 rekening yang diduga digunakan untuk judol. Ribu atau juta? Ini ribu. Ya. Tapi kemudian ketika terakhir kita bicara langsung di ujung aja, sudah dibebaskan 122 juta rekening. Artinya di sini ada satu hal yang harus dijelaskan oleh PPATK, kenapa kok tiba-tiba melompat. Dan saya kira kalau angkanya masih 1.000 rekening untuk digunakan kejahatan seperti judol, itu saya kira masih realistis. Ya. Tapi kalau udah 122, jangan-jangan 122 juta. 22 juta, jangan-jangan lembaga Financial Intelligence Unit kita itu tidak capable dalam mengolah data. Maksudnya PPATK. PPATK berarti kan, PPATK itu kan Financial Intelligence Unit kalau dalam struktur keuangan. Dia adalah fungsi-fungsi intelijen yang dilakukan. Fungsi intelijen itu adalah dia memperoleh data, dia menganalisis dan kemudian mengambil tindakan. Berarti bisa jadi di internal PPATK ada satu tahapan yang dilompati. Dia tidak melakukan screening dengan baik. Makanya kemudian diblokir aja. Padahal ini saya katakan begini, rekening dorman itu banyak di masyarakat. Rekening haji. Orang store haji 25 juta Bang di awal, itu 10 tahun nggak diisi sama dia. Itu kan dorman. Hanya di store di awal 10 tahun nggak diisi, nanti begitu diisi ketika dia mau pelunasan haji. Kalau itu diblokir dana 25 juta nasabah itu ngamuk orang Bang. Oh, pertanyaannya Pak, tolong Pak PPATK, angka kesimpulan harus memblokir ratusan juta itu kenapa? Ratusan juta loh, bank account itu. Data itu kan dari bank. Bank bilang apa?
Jadi kita minta data-data rekening yang tidak terpakai dalam rekening yang tidak terpakai. Terus? Ya, lalu kemudian bank menyampaikan data-data itu. Ya. Nah, secara teknis bank lah yang tahu, seperti kata Pak Hidayat tadi, bahwa si A rekeningnya itu digunakan untuk penyimpanan dana haji. Oke. Ya kan? Rekening itu digunakan untuk jaga-jaga. Ya. Sebelum itu diserahkan, PPAT nggak tahu. Tapi begitu PPATK diserahkan data tadi, barulah kita klasifikasi. Berarti yang memerintahkan diblokir itu PPATK? PPATK. Dasarnya apa kalau memang itu ada uang masuk, tidak ada indikasi pidana, kok diblokir? Kenapa? Jelas, indikasinya jelas bahwa rekening dorman itu banyak digunakan untuk kejahatan. Banyak digunakan. Untuk kejahatan. Tapi banyak itu kan bukan berarti ratusan juta kan? Setelah kita lakukan verifikasi dan seterusnya, dapatlah angka yang tadi disebutkan. Berapa? 100 juta lebih? Saya lupa angkanya ya. Tadi Bapak bilang ada 100. Oh, itu yang rekening yang dihentikan, 122 juta. 122 juta. Iya. Anggap itu minimum punya 100 juta orang ya. Karena bisa aja satu orang punya 2 rekening. Iya. Jadi begitu gampangnya PPATK mengatakan 100 juta, 120 juta itu ada terindikasi pidana kan? Pidana kan? Atau penyalahgunaan? Terindikasi rekening yang tidak terpakai lama itu digunakan untuk kejahatan. Pertanyaannya begini Pak, kalau memang rekening tidak terpakai lama, berarti kan rekeningnya kan dipakai. Itu yang saya sampai sekarang, aku ini doktor cum laude loh Pak, aku 4 tahun di Australia jadi lawyer. Pertanyaannya, rekening tidak dipakai, disalahgunakan. Artinya tidak dorman. Dorman itu kan kalau total nggak dipakai, benar nggak? Iya betul. Benar nggak Pak? 3 bulan atau 6 bulan atau 12 terus kenapa, bulan. Pak? Kenapa Pak mengatakan rekening yang tidak dipakai, tapi itu alasannya diblokir. Tapi ada kemudian kata-kata disalahgunakan, berarti ada uang masuk. Jawabannya setelah pesan berikut ini, saya udah dipesan oleh redaksi. Biar rame aja Pak. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Para pemirsa, apakah Anda tahu Hotman itu sudah kerja sebagai pengacara 43 tahun sejak tahun 82. Ya. Pertanyaannya, banyak orang mengatakan kok mukanya seperti umur 30. Ya, memang sih mirip-mirip Brad Pitt sama 007 ya. Tapi lu tahu nggak rahasianya? Kenapa? Ya itu tadi, Hotman selalu aktif minum kopi luwak hitam premium. Jadi kalau kau mau muda dan daya ingat, saya nangani perkara ratusan. Sekarang lagi saya juga nangani perkara korupsi kelanjutan Tom Lembong. Hafal semuanya. Bisa berdebat dengan puluhan jaksa. Semuanya itu karena apa? Kopi luwak hitam premium. Mantap. Iklan. Ibu Eka. Halo Ibu Eka. Iya, halo Bang. Oke. Rekening bank kamu tidak pernah dipakai lebih dari 6 bulan. Tapi tidak pernah disalahgunakan orang ya. Tidak pernah ada uang masuk dari orang manapun. Tapi diblokir. Benar begitu faktanya? Betul. Ya? Iya betul, fakta. Jadi diblokir hanya gara-gara tidak dipakai lebih dari 6 bulan begitu? Iya, betul. Tidak ada uang judul masuk, uang hasil pencucian uang juga tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Ya. Gimana ini Pak Kiswoyo? Ternyata itu sudah ada bukti konkret tuh. Rekeningnya tidak apa-apa, kok diblokir. Anda pendapatnya gimana? Salah PPATK, saya bilang. Salah? PPATK. Salahnya di mana? Karena itu saya bilang kalau mau blokirlah rekening. Kalau kan sekarang tanya, tadi kan udah dijelaskan PPATK bilang mencurigai
terima uang korupsi. Undang-undang mengatakan harus ada pencurigai. Ya? Betul. Terus? Tapi kalau rekening dorman begini kan tidak pantas untuk dicurigai gitu. Dan ratusan juta rekening. Nah itu dia, masih bilang ini salah PPATK karena memblokir begitu banyak dan alasannya nggak jelas. Kecuali kalau rekening itu mendadak terima uang 1 miliar, diblokir. Itu saya setuju gitu loh, sesuai undang-undang juga gitu loh. Tapi kalau untuk kayak kasus rekening ibu ini sebetulnya ini tidak pantas untuk diblokir gitu loh. Jadi saya bilang ini PPATK ada salah miskom atau gimana, atau salah prosedur atau gimana. Nah terus efeknya tidak hanya kepada ibu ini, kepada ratusan juta rekening. Nah ini yang jadi harus dijelaskan, apalagi PPATK tadi bilang Bapak sudah dibuka, tapi ini ibunya masih belum gitu kan. Nah, ini juga saya jadi pertanyaan lagi, ini ada salah di mananya nih gitu loh. Jadi memang menurut Anda salah di mananya? Karena akhirnya PPATK tidak ada, benar ya, PPATK sudah tidak ada lagi, sudah semua rekening dibuka ya, tidak ada lagi polisi untuk nutup ya. Kenapa dari dulu begitu gencarnya nutup, yang sekarang tiba-tiba total suruh buka? Apa karena sudah dihujat masyarakat atau gimana? Atau dimarahin sama babe di atas? Bisa jadi seperti Anda itu. menurut apa yang Anda tahu? Bisa jadi. Barusan saya telepon 3 DPR, Komisi 3 saya telepon, Komisi 6 saya telepon, semua pada marah-marah. Kita juga nggak ngerti logikanya katanya. Betul, saya setuju itu bahwa PPATK memang pantas untuk dimarahi karena tindakannya saya bilang ya entah ini salah tindakan atau salah miskom atau gimana. Kalau PPATK bilang ini bukan di saya, ini di bank. Kalau gitu PPATK harus tanggung jawab. Dan sampai sekarang rekening si Ibu Eka ini belum dibuka loh. Betul. Jadi PPATK harus menekan ke bank. Ini saya sudah open. Kenapa kamu nggak open? Kalau perlu buka call center khusus, rekening seperti Bu Eka lapor ke PPATK, PPATK nekan banknya. Misalnya dalam waktu 3 jam harus dibuka nih gitu loh. Jadi tapi kan ratusan juta gimana ingatnya Pak? Ya tanggung jawab tanggung jawab Bang Hotman mau gimana lagi? Udah kadung gitu. Apakah menurut Anda para nasabah ini sudah waktunya gugat? Bisa jadi kalau secara hukum memungkinkannya bisa dicoba. Gitu. Kalau memang Bang Hotman menurut Bang Hotman bisa secara undang-undang bisa dicoba. Di Indonesia susah, kerugian materialnya belum ada yang besar. Nah itu dia. Sehingga cari pengacara yang gratis nggak gampang. Betul, karena kan rekening dorman kecil-kecil biasanya kan itu jarang lah. Isi 1 miliar pasti ingat, isi 100 juta orang juga pasti ingat nih gitu. Nggak mungkin dilupakan. Sekali lagi Bapak Humas PPATK. Barusan saya telepon banyak anggota DPR, semua sobat saya, semua menyalahkan PPATK. Masyarakat sudah jutaan orang menghujat. Apakah di saat ini sudah waktunya PPATK minta maaf ke masyarakat? Atau tetap mengatakan tidak bersalah? Kalau ekses-ekses itu ya kita sadari. Apa? Ekses-ekses yang terjadi seperti Mbak Eka tadi itu kita sadari terjadi di tengah masyarakat. Tapi mari kita lihat Bang Hotman. Global dari permasalahan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh anak bangsa ini. Luka-luka sosial yang saya bilang tadi itu. Bagaimana dengan judi online itu, banyak orang yang bunuh diri, banyak keluarga yang berantakan, ya kan? Lalu kemudian kekerasan rumah tangga, belum lagi yang kita dapati 80% dari pemain judi online itu adalah di bawah penghasilannya di bawah 5 juta. Nah, banyak juga yang kita temukan dari penghasilan 1 juta itu 700.000 untuk dimainkan judol. Lalu kemudian untuk kebutuhan lain dari mana? Dia pindah dari pinjol. Sehingga kehidupan itu berkelibutan di persoalan. Pak, saya mau tanya, kalau soal dari mana uang digunakan untuk apa? Apa urusan apa PPATK? Itu kan uang dia. Dia pinjam dari mana uang dia? Kalau dia melakukan kejahatan ya barulah. Nah ini kan bentuk sesuatu bentuk yang di depan kita Bang Hotman. Di depannya apa? Ya, dari pendapatan yang terbatas, dia terlilit dengan juga pinjaman ya itu urusan online. Dia Pak. Kenapa? Betul, tapi negara harus hadir melindungi dari anak bangsanya yang terjerat seperti ini. Pertanyaannya begini Pak, kenapa sekarang PPATK nyerah, tidak lagi memblokir? Itu pertanyaannya. Apakah PPATK disalahkan? Apakah sudah dimarahin Pak Prabowo? Benar nggak itu? Apakah seluruh masyarakat menghujat atau gimana? Tolong Bapak, kenapa sekarang akhirnya tidak lagi memblokir? Sudah dicabut itu semua blokir. Kenapa akhirnya mengalah? Tidak mengalah juga, bukan tidak mengalah. Ini berproses panjang Bang Hotman. Sekarang kan sudah tidak ada lagi instruksi blokir.
Jadi dari jumlah yang diblokir, yang dihentikan sementara itu bertahap dia. Enggak, pertanyaannya, sekarang ini masih ada enggak outstanding instruction dari PPATK kepada bank masih untuk menutup rekening yang yang dorman? Sudah tidak ada. Kalau untuk tindak pidana itu memang bank kan punya kewajiban menyampaikan laporan itu transaksi. Kalau ada tindak pidana. Iya. Sekarang ini kalau dulu kan Indikasi. ratusan juta diinstruksikan diblokir. Sekarang ini sudah nggak ada instruksi itu. Sudah tidak ada lagi instruksi dari PPATK untuk memblokir rekening dorman. Nanti kita lihat. Enggak, sekarang ini ada atau tidak? Sekarang ini sudah kita serahkan semua. Sudah kita serahkan. Artinya PPATK akhirnya mengalah. Karena udah kita lakukan verifikasi, ya kan, di mana indikasi rekening dorman tadi itu sudah teridentifikasi pemiliknya dan perlindungan terhadap rekening pertanyaan tadi berikutnya. sudah kita lakukan. Jadi sampai hari ini walaupun ada ratusan juta rekening diblokir, padahal sebagian adalah manusia tidak bersalah, sampai hari ini PPATK merasa tidak bersalah. Di mana salahnya, Bang Hotman? Ya, saya tanya dulu, tetap merasa tindakan itu benar. Apa yang kami lakukan itu adalah untuk melindungi rekening nasabah, melindungi saudara-saudara kita dari tindak pidana yang dilakukan Bapak oleh ahli kelompok kebijakan kejahatan. publik. Coba jawab. Dia katanya melindungi umum, rakyat. Benar nggak itu? Pertama, ketika dikatakan sudah diserahkan semua, sudah tidak diblokir, itu dalam proses policy makers, itu artinya kegagalan policy. Jadi awal niatnya apa, kemudian di akhirnya berbeda. Ya. Itu disebut dengan kegagalan policy. Nah, kenapa ini bisa gagal? Tadi disampaikan ada niat baik. Dalam kebijakan publik, Bang, niat baik tidak cukup. Tapi harus dengan mekanisme proses seperti transparansi, metodologi yang benar, dan kemudian akhirnya diterima oleh masyarakat, tidak mendapatkan apa istilahnya kontraproduktif seperti ini. Yang terjadi adalah niat baik ini prosesnya tidak smooth. Kenapa saya katakan tidak smooth tadi? Rekening dorman, kenapa semua dorman yang diblokir? Itu problem. Yang kedua adalah di undang-undang itu disebutkan analisis transaksi mencurigakan. Benar. Jadi harus ada kalimat mencurigakan. Nah, pertanyaannya kalau saya diblokir, saya nanya ke PPATK, mencurigakannya di mana? Bisa Ibu Eka tadi bilang rekeningnya bersih. Iya, kemudian dalam prosesnya bisa nggak masyarakat bertanya ke PPATK mencurigakannya di mana? Yang kedua, Bang, ini kita bicara ke depannya. Harusnya ini tidak PPATK sendirian. Ada OJK yang menjadi induknya dari para bank ini. Ini OJK ini punya kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan PPATK karena PPATK itu intelijen. Lah OJK-nya kemana nih, Pak Kasir ya, Pak Nasir ya? Ini OJK ini ada miss. Kalau seandainya OJK pengen bersama-sama memberantas judi online atau kejahatan transaksi, OJK-nya harus terlibat dan harusnya jadi dia paling Anda depan. mengatakan OJK juga gagal membiarkan rekening warganya 120 juta rekening bank tanpa ada tindakan apapun dari OJK. Saya pernah ditanya, memberantas judi online gampang apa susah? Saya bilang gampang. Tanya PPATK, dia punya nama, by name, by address. Dan saya senang sebetulnya ada upaya. Ini ada niat baik. Ada upaya daripada PPATK selama ini kan mungkin nggak kelihatan gerakannya, Bang ya. Tapi sekarang ada upaya, cuma salah niat, niatnya baik, salah proses. Dan kemudian prosesnya harusnya menggandeng yang lain. OJK bisa, Kementerian Keuangan bisa, kemudian bersama-sama mengidentifikasi termasuk juga penyedia jasa keuangan perbankan, Bang. Ini bank-bank juga harus dimintain pertanggungjawabannya. Kenapa? Kalau ada data orang dipakai untuk transaksi, masa sih pihak bank nggak tahu dipakai oleh siapa? Kan ini tahu pastinya. Apakah kemungkinan ada internal bank yang terlibat? Kan ini perlu diusut juga sama OJK, bukan PPATK. Itu poin saya adalah, marilah kita melihat ini secara komprehensif. Jadi jangan main seperti ini kan udah tolong ada. disingkat. Jadi menurut Anda tindakan PPATK itu adalah salah. PPATK sudah mengakui ini diblokir semua, berarti ini kan failure of policy. Tolong dijawab, salah atau tidak? Salah dalam arti prosesnya iya. Ya. Tetapi niat baiknya saya lihat ada. Hanya saja benar. bisa niat baik itu diperbaiki nanti dengan prosesnya. Tetapi saya kira dengan kerendahan hati harusnya PPATK mengatakan minta maaf. Karena ada korban masyarakat sipil. Saya kira itu yang secara humble harusnya dilakukan oleh PPATK. Gitu, Bang. Udah selesai belum ini waktu istirahatnya? Oh, kita break dulu. Oh, kita break dulu, ketemu lagi di Hot Room.
Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Waktu kita hanya 5 menit di segmen terakhir ini. Tolong Pak Humas PPATK, apa pesannya kepada rakyat yang masih mempunyai rekening dorman sekarang ini? Sebaiknya gimana? Apakah nggak usah khawatir lagi atau masih perlu dikhawatirkan akan diblokir? Masyarakat nggak perlu khawatir ya. Justru negara hadir untuk melindungi rekening dari saudara-saudara kita agar jangan sampai digunakan untuk tindak pidana. Jadi kalau ada rekening sekarang dorman, maksud saya nggak apa-apa, aman sudah? Aman. Tidak akan diblokir lagi? Iya, nanti bank selanjutnya akan menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa. Sebagaimana adalah kewajiban bank terhadap nasabahnya. Dan kami dengan rendah hati ya menerima masukan-masukan seperti yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi ya, Pak Kiswoyo dan juga Bang Hotman ya, agar dapatnya kita perbaiki ya daripada pelaksanaan menjaga sistem, menjaga ekonomi kita ini dari tindak pidana. Jadi intinya sekarang ini sudah tidak ada instruksi dari PPATK kepada bank untuk menutup rekening yang dorman, kecuali memang ada indikasi pidana. Iya. Sudah back to normal begitu? Iya, tinggal bank yang akan melakukan tindak lanjut. Soalnya ada tante saya di kampung, ya sudah sampai dibongkar bawah tanah untuk tempat uangnya diambil dari bank dimasukkan ke lubang tanah. Oke, terima kasih sudah ada penjelasan dari PPATK. Jadi Anda yang dorman rekeningnya nggak usah khawatir. Kalau Anda memang mau saya isi dikit-dikit boleh juga. Oke, sekarang Pak apa pesan Anda kepada nasabah? Pertama, kita butuh yang namanya kejelasan dan transparansi. PPATK ini lembaga yang punya kewenangan yang luar biasa, Bang Hotman. Dia harus kita jaga jangan sampai abuse of power. Artinya jangan terulang lagi begitu? Jangan terulang lagi, jangan sampai abuse of power. Abuse of power, karena dia bisa menyelewengkan ya. Saya kira begini, kalau PPATK itu bisa memblokir sementara, dia juga harus disertakan dengan alasannya. Undang-undang mengatakan harus ada alasan. Sehingga masyarakat, iya betul, ini kan tidak sesuai dengan undang-undang. Sehingga masyarakat kemudian menjadi yakin, oh ternyata ada yang menggunakan rekening saya. Oke, jadi sekali lagi satu kata aja, apa yang harus next time jangan terulang lagi atau gimana? Jangan terulang lagi, kalau terulang lagi berarti Anda masuk ke lubang yang sama. Terima kasih. Lubang yang sama. Banker, gimana pengamat? Apa pesan Anda kepada rakyat dan kepada PPATK? Untuk PPATK terutama ya, rakyat saya kira nggak salah. Jadi PPATK untuk sebagai niat baik mungkin pertama harus minta maaf atas semua kegaduhan ini dan semua kesalahan prosedur dan sebagainya. Yang kedua harus bertanggung jawab Pak. Artinya ini kayak Bu Eka kan rekeningnya masih terkunci ya. Mungkin PPATK harus menekan bank, oke saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Yang rekening dorman itu pulihkan segera. Gimana caranya? Entah banknya harus proaktif menghubungi nasabah atau gimana? Tanggung jawab itu kan. Karena kan sudah membuat kegaduhan dan minta maaf. Yuk nggak mau terima kasih kepada Hotman 911 yang pertama kali memviralkan ini. Pasti, terima kasih dong sama Bang Hotman. Terima kasih. Apalagi? Udah. Jadi intinya harus. Jangan terulang lagi. Halo. Betul. Coba halo, ngomong dong. Jangan terulang lagi. Tapi yang paling penting sekarang harus minta maaf dan bertanggung jawab. Itu yang diperlukan oleh masyarakat saya lihat. Karena terima kasih. Kalau nggak minta maaf kan nanti orang bilang kok sombong banget. Kemarin KAI aja di rutin mau minta maaf. Gitu. Ibu Eka gimana? Ibu Eka masih ada? Ibu Eka yang rekeningnya masih udah habis, udah ya? Udah nggak ada. Oke, kita harus akhiri ya. Jadi pesan dari Humas PPATK barusan katanya sudah aman. Jadi rekening Anda yang masih dorman karena mungkin belum ada rezeki, ya aman sekarang ini ya. Ya kalau memang rekeningnya parah banget, kalau Anda memang ada bakat berdansa, jadi Aspri Hotman, pasti gua isi rekeningmu. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV. Silakan Pak sini Pak.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.